أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nasihat wal afiyah dan juga nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini dan tentunya di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan barokah dan hidayahnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian selaku umat jalan ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan firman-firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Rasul Muhammad SAW yang bertebaran berbagai kitab hadis, maka di sana akan kita temukan berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah. Hadirin Allah, kalau kita perhatikan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul pertanyaan di benak kita. Ketika tugas kita ini beribadah kepada Allah, sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kapan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkaitan dengan Allah dengan tegas mengatakan bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhan sampai yang diyakini atau ajar diberikan kepada Tuhan. Surah Al-Hijr
ayat 99. Hadirin rahimahullah, berdasarkan ayat ini maka kita beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah itu harus istiqomah, harus terus menerus dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia. Kemudian bagaimana seandainya ada manusia yang bangga, ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan orang semacam ini, Allah juga tegas mengatakan bahwa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 6. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beribadah itu hendaklah kita serius, tidak asal-asalan, tidak asal-asalan. Kita beribadah kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berkaitan dengan ini Rasul menegaskan bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadirin rahimahullah, di antara sekian banyak definisi tentang ibadah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak ada salahnya kalau menyampaikan salah satu definisi yang disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Mujahid. Ia mengatakan bahwa al-ibadatu ya fi'lul mukallafi ala khilafi hawati nafsihi ta'zimatul rabb, yang artinya adalah ibadah merupakan perbuatan seorang mukallaf, perbuatan orang yang sudah ahli balik, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya demi mengagungkan Tuhannya. Nah, ini salah satu definisi dari ibadah. Jadi jelas bahwa ibadah itu suatu perbuatan yang tentunya melawan hawa nafsu kita. Ya, karena hawa nafsu kita menginginkan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi definisi ini cukup tepat. Ibadah perbuatan seorang mukallaf yang tidak sesuai dengan hawa nafsu itu adalah dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita perhatikan ada di antara kita yang ibadah itu naik turun, ibadah yang itu pasang surut, tergantung dengan situasi dan kondisi kita. Beberapa di antara manusia seperti itu ibadah, tetapi banyak juga dalam mereka yang ibadah itu istiqomah dan kondisi yang mengaku senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kondisi manusia dan kondisi manusia. Yang pertama adalah ada orang yang ia rajin beribadah kepada Allah, rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah ketika ia menghadapi situasi yang sulit, ketika kehidupannya serba sulit, serba banyak masalah, kemudian ia cepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah. Ia datang ke masjid yang sholat, ia duduk dekat Tuhan. Di tengah malam ia bangun ketika orang lain, ia sholat tahajud, ia sholat hajat, sholat awal. Ia memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permasalahan hidupnya segera terselesaikan. Namun
Ketika masalah hidupnya sudah selesai, kehidupannya normal kembali, tidak sedikit dari mereka dia lupa, ia lalai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara manusia yang kondisinya semacam ini. Berkaitan dengan ini Al-Quran sendiri mengatakan hal itu. Kita dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 41 Allah menegaskan, Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa nahaa bi janibi wa idza massahu syarru fadhu'a'in. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, maka dia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila dia menimpa malapetaka, maka dia banyak. Ini tipe manusia berkaitan kepada Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipe yang kedua ini kembali ke tipe yang ada tipe manusia yang ia begitu dekat dengan Allah, rajin sekali beribadah kepada Allah, rajin baca Quran, rajin ke masjid. Ketika ia diberikan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya lancar, masya Allah, dia rajin, dia kental beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika ia diuji dengan sedikit dari permasalahan hidup, ekonominya mulai goncang, keluarganya mulai ada masalah, tiba-tiba dia lalai, tiba-tiba dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tipe yang kedua semacam ini. Dan berkaitan dengan ini bisa kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 11. Artinya adalah di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi atau kafir. Jika ia memperoleh kebaikan, maka tetaplah ia dalam keadaan iman. Namun jika ia ditimpa suatu bencana, maka berbalilah ia ke belakang, pergi kepada Allah. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Dan yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dua tipe manusia yang beribadah kepada Allah juga tidak ada di antara keduanya. Ada satu keadaan yang Allah sangat inginkan kondisi itu, yaitu bagaimana kondisi yang bagaimanapun kita diberikan susah, kita beribadah kepada Allah, kita takut beribadah kepada Allah, diberikan senang apalagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisi kita, kondisi susah, kondisi senang, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe manusia yang sangat diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini Allah berfirman, saya lihat dalam surat Al-A'raf ayat 13 dan 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan bertauhid dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka-cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini telah mendidik kita, melatih kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari kita sholat, di malam hari kita sholat tarawih, kita sholat witir, kita tadarus. Kemudian sekarang di akhir Ramadan ini kita infak, kita sedekah, kita bayar zakat, fitrah.
Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita ini bukan hanya ketika Ramadan saja kita rajin, bukan hanya ketika Ramadan saja kita senang, tapi kita di masjid kita senang baca Quran, akan tetapi justru keberhasilan kita bersama akan kita lihat bagaimana ini 11 bulan ke depan setelah kita mudah-mudahan Allah SWT dan kekuatan bagi kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang takwa dan menjadi ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-Qur'anil hakim wa qadamnahu wa kuntum tilawatahu innahu was-sami'ul Alhamdulillah alladzi yastajib fi kulli hadis yasdadu imanan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum ya Allah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar Rabbana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, kita